Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi terkait dengan pertanyaan seputar karir. Nah, ini ada yang nanya teman-teman, tapi udah pernah aku jawab ya. Kak, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak terkait dengan akreditasi jurusan, bahkan akreditasi universitas? Aku percaya sih, memang itu tidak terlalu berpengaruh. Lama-lama nanti akan tergantung pada kemampuan yang dimiliki sama individunya. Tapi kenapa ya dalam suatu seleksi, khususnya rekrutmen di pemerintahan, ada loh syarat-syarat minimal akreditasi jurusan itu B, misalkan. Lalu gimana nih kalau aku untuk jurusan-jurusan baru? Sebenarnya valid nggak sih huruf-huruf tadi? Lalu gimana sih asal-usulnya? Apa sih indikator penilaiannya? Nah, teman-teman, ada nggak yang lagi mikir itu? Pada kesempatan ini aku pengen berbagi soal itu. Aku pengen kita diskusi, teman-teman, terkait dengan hal ini. Nanti kalau teman-teman di sini ada pertanyaan atau ada pandangan sendiri, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang pengen tahu lebih dalam, silahkan cek di playlistku yang ada. Kalau misalkan lagi ada yang belajar seputar karir. Dan kalau ada yang nonton video ini masih merupakan seorang job seeker, silahkan cek ya di bagian community atau komunitas. Di sana aku reshare atau repost informasi lowongan pekerjaan terkini yang aku peroleh dari temanku yang ada di LinkedIn khususnya. Nah, teman-teman, aku pengen sharing sesuatu dulu ya terkait dengan basic informasinya nih. Kita ngomongin dari awal banget, teman-teman. Oke, udah muncul ya di situ, teman-teman. Jadi ini merupakan lampiran dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi suatu program studi. Ya, terkait dengan kriteria dan prosedurnya. Silahkan nanti teman-teman bisa cek sendiri, linknya ada di sini, nanti aku taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman itu nanti paham terkait dengan sebenarnya apa aja sih yang dinilai, valid nggak sih itu, ngapain perlu diakreditasi kalau nanti akhirnya masuk kampus, akhirnya juga apa? Akhirnya juga kalau udah lulus, ya tergantung masing-masing orang punya skillnya nggak gitu. Balik lagi ya teman-teman ya, memang benar bahwa nanti pada akhirnya tergantung skill dari masing-masing orang. Tapi bukan berarti kan pendidikan nggak penting. Bukan berarti akreditasi juga nggak penting. Nanti teman-teman silahkan buka filenya ini, kemudian teman-teman scroll aja ke bawah. Nanti di sini teman-teman, di halaman yang ke-9. Teman-teman bisa baca di sini kriteria dan elemen penilaian. Jadi di atas tuh sudah disampaikan kronologisnya ya. Acuan-acuan untuk penyusunan kriteria dan elemen itu apa aja, sehingga kriteria penilaiannya itu ada di poin-poin ini, teman-teman. Yang pertama terkait dengan VMTS atau visi misi tujuan dan strategi, kemudian ada tata pamong tata kelola dan kerjasama, kemudian dari unsur mahasiswa, SDM, keuangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan luaran dan capaian Tridharma Universitas kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yuk, bagi yang nggak sempat, ayo kita diskusi bareng di sini. Aku nggak berusaha untuk mentranslate ya teman-teman ya. Kita pahami bareng. Nanti kalau misalkan penjelasanku ada yang salah atau kurang, tuliskan aja di kolom komentar. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang nonton videoku, dipersilahkan. Nih teman-teman, unsur yang pertama tuh ada visi, misi, tujuan, dan strategi. Ini sebenarnya udah dijelaskan teman-teman. Fokus penilaiannya tuh apa aja. Di sini kan udah dijelaskan ya teman-teman ya. Kejelasan arah, komitmen, konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelolanya. Jadi sebenarnya memang hubungan ini ya, visi, misi, tujuan, strategi gitu. Strategi untuk mencapai tujuan, tujuan untuk mencapai misi, misi untuk mencapai visi. Nanti arahnya kemana gitu ya teman-teman ya. Itu akan dinilai, ada aspek-aspek penilaiannya di sini. Teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Kemudian dari ini, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Nah, ini teman-teman. Ini hubungannya dengan apa? Struktur organisasi. Dan, nah, keefektifan penyelenggaraan organisasi itu sendiri. Gitu. Jadi di sini berkaitan dengan tadi ya, eh, ada juga kerjasama ini berarti mutu, manfaat, keberlangsungan kerjasama pendidikan, dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa nih. Tata pamong, organisasi kepemimpinan, dan manajerial terkait dengan pimpinan dari UPPS itu sendiri, kemudian kerjasama.
Ya, teman-teman, ini bisa dibaca ya, teman-teman ya. Mungkin kita akan masuk ke nanti ada bagian mahasiswa tuh, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini mahasiswa. Teman-teman, tadi kan aku bilang silahkan cek di halaman yang ke-9. Ini sekarang cek di halaman yang ke-11 di unsur mahasiswanya, teman-teman. Ini ada fokusnya, ini ada fokus penilaiannya. Kenapa sih kok misalkan prodiku akreditasinya A, B, C gitu. Nih, kualitas input mahasiswa. Nah, ini berkaitan dengan seleksi atau rekrutmen. Ya, metodenya, keketatan tadi ya, inputnya gitu, sehingga bisa menyaring SDM-SDM berkualitas. Tapi di situ juga berkaitan dengan apa nih teman-teman? Minat gitu. Minat ini ada dua. Ada yang pertumbuhan jumlah calon mahasiswa dari misalkan tahun ke tahun gitu ya. Dan nih keberadaan mahasiswa asing. Nah, coba cek teman-teman di jurusannya teman-teman, kakak tingkat, adik tingkat, ada nggak yang warga asing kayak gitu? Bisa dicek ya. Kemudian di sini ada juga dari layanan kemahasiswaannya gitu. Jadi teman-teman di sini bisa dilihat ya ada beberapa aspek gitu. Dan ada juga di sini akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Ini nanti berkaitan dengan ya bagian TU-nya gitu ya. Kalau dulu aku di kampusku ini kayaknya nih ada di bagian karena aku dari UGM dari Fakultas MIPA itu ada tuh di fakultas tuh kayak ada Selasar gitu terus ada bagian administrasinya layanan kemahasiswaan tuh di situ. Kayak gitu. Aku juga ada teman-teman mahasiswa asing kayaknya ada deh seniorku gitu ya gitu dan peningkatan jumlah mahasiswa ya tetap ada apalagi yang jurusan-jurusan yang wow banyak disukai oleh banyak orang ya teman-teman bisa fokus ya di sini ya khusus untuk teman-teman mahasiswa atau lulusan baru nih mungkin yang lain-lain bisa dibaca pelan-pelan tapi di sini fokus dulu di sini teman-teman di sini ada nih keefektifan sistem penerimaan input ya kan kemudian rasio mahasiswa dengan dosen berarti kan ada rasio nih satu dos berapa banding berapa gitu kan ya kayak gitu. Terus, nih, keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat bakat dan keprofesian gitu. Jadi kayak nanti teman-teman tuh kalau misalkan udah jadi alumni mana itu datanya tuh penting tuh direkap sama kampus tuh gitu. Mungkin ada nggak yang di sini tiba-tiba dapat email dari kampusnya untuk ngisi terkait dengan data alumni gitu ya. Itu berguna juga di sini ya teman-teman ya gitu. Ini terkait dengan SDM, profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, tenaga pendidikan. Oke, ini berarti lebih kayak yang ke pengajar-pengajarnya gitu ya teman-teman ya. Keuangan dan sarana prasarana. Nah, ini biaya operasional, dana, dan lain-lain. Nah, ini balik lagi lah ke kampus ya gitu. Aku bikin video ini di bulan Februari 2024. Mungkin nanti teman-teman bisa bayangin sendiri tuh. Yang sekarang gimana. Mungkin ada yang nonton video ini masih kuliah, silahkan dicek gitu ya. Di sini yang terkait dengan mahasiswa-mahasiswa, nah, pelaksanaan proses pembelajaran. Ini teman-teman kayaknya juga harus dibaca nih ya di halaman ke-14 nih di sini. Nah, keluasan materi penelitian ini berarti berkaitan dengan penelitian-penelitian nih di sini teman-teman ya. Jadi nanti kalau banyak tuh yang bikin penelitian, menang perlombaan, kemudian banyak paper-paper gitu ya, banyak publikasi itu pasti akan ngaruh tuh di sini tuh, gitu ya. Terus kita lanjut ke bawah lagi. Oh ini penelitian ada sendiri nih ya. No ini bener nih penelitian. Penelitian dosen dan mahasiswa, relevansi penelitian, oke. Pengabdian masyarakat. Ini mungkin kayak KKN dan teman-temannya gitu loh, teman-teman ya. Pengabdian masyarakat. Gitu. Elemen-elemennya di sini yang terakhir adalah yang luaran dan capaian Tridharma. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman. Halaman 16 ini dibaca, teman-teman ya. Nih, di sini-sini nih. Kita acak aja di sini nih. Ini ada tracer studi, ya kan? Terus di sini nih keberhasilan studi, kelulusan tepat waktu. Jadi teman-teman di sini kalau nanti di data, kalau teman-teman nggak tepat waktu, terus ada masa studinya juga di sini, gitu, ada bridge gitu ya. Kemudian prestasi-prestasinya ini secara akademik apa, non akademik apa, IPK lulusan. Ini nanti balik lagi, ini kan ngaruh terhadap akreditasi gitu. Jadi misalkan kalau ini sebenarnya candaan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang itu ngalamin kok akreditasinya pas aku masuk kok jadi turun ya gitu. Itu bukan gara-gara salah teman-teman ya. Tapi aku juga nggak mau nyalain siapapun. Ini candaan aja sih di tongkrongan teman-teman. Jadi ya ini ya ya yang sebelum-sebelumnya yang akan dinilai datanya kan ya teman-teman sebelum masuk kan nggak ada datanya gitu teman nggak masuk ke bagian dari data yang diukur juga gitu. Jadi ini ada faktor di sini nih teman-teman ya gitu.
Waktu tunggu kesusahan bidang kerja. Nah, ini berarti nanti kalau ada yang masuk ya, waktu tunggu ini berarti berkaitan dengan habis lulus sampai dapat kerja itu berapa lama. Terus tingkat kepuasan pengguna lulusan ini, misalkan kalau perusahaan itu ada kerjasama atau ada open discussion gitu ya dengan kampus, terus gimana nih alumni sini mesti ada ya kayak gitu-gitu ya ya teman-teman ya. Ini kita tebak aja berdasarkan ininya. Nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Kesesuaian bidang kerja. Jadi misalkan jurusannya apa, kerjanya jadi apa, terus terdata gitu, gitu. Jadi nanti akan ada suatu prodi di mana prodinya itu jurusannya A, lulusannya 100%, itu berapa persen yang tetap relevan itu di bidang A gitu. Kalau di bidang A ini cuma 20%, yang lain di luar bidang A gitu. Oh, ini kan tanda tanya jadinya karena mayoritas kenapa nih pada ke sana kan akreditasnya bisa mempengaruhi, tapi tetap itu bukan sebagai pengaruh tunggal ya, teman-teman ya. Gitu. Di sini bisa dilihat lagi, kemudian coba kita lihat ke bawah ya. Prosedur akreditasi. Nah, ada ini ya, perguruan tinggi, terus oh gini, ada ini proses aja sih teman-teman. Ini aku baru lihat filenya ini loh teman-teman. Jadi aku baru lihat langsung kita bahas aja gitu. Aku pengen ngeliatin ke teman-teman. Ini ada flowchartnya teman-teman. Nanti silahkan dilihat sendiri aja gitu. Aku pengen nunjukin yang berkaitan dengan kemahasiswaan dan lain-lain tadi ya teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman itu paham bahwa ya tadi bahwa akreditasi memang ya banyak di luar sana yang sudah menyampaikan bahwa besarnya nama kampus, reputable university itu nggak terlalu berpengaruh. Ya, aku pernah bikin videonya itu teman-teman. Oke, semua akan tergantung pada skill dari masing-masing individu. Ya, tapi bukan berarti akreditasi itu nggak penting. Karena ada suatu alasan di mana pasti setiap lembaga pendidikan itu akan berusaha membuat siswa-siswanya yang dididik itu menjadi lebih bermutu, nanti akan lebih berguna, semacam itu ya. Jadi pasti ada pengaruhnya dan itu pasti teman-teman rasakan, entah secara langsung atau tidak, kayak gitu. Tapi tetap teman-teman itu ada syaratnya di situ. Memang ada beberapa seleksi, misalkan seleksi CASN dan lain-lain yang kadang di situ hubungannya yang seleksi masuk ke pemerintahan ya. Jadi misalkan akreditasi jurusan minimal B gitu. Terus teman-teman, wah ini aku masih C nih gimana? Ya memang itu tidak bisa dipungkiri kalau untuk lowongan pekerjaan dengan seleksi administrasi yang ketat, itu bukti akreditasi pada saat teman-teman lulus gitu ya, entah itu yang universitas atau jurusan, itu akan berguna. Itu akan berpengaruh kayak gitu. Tapi balik lagi teman-teman, sejauh ini terkait dengan rekrutmen-rekrutmen di perusahaan swasta, yang aku sendiri pun juga alami gitu ya, itu sebenarnya terkait dengan akreditasi kampus itu nggak sampai yang ke sertifikat-sertifikat kayak gitu. Karena tetap di seleksi yang ada itu masing-masing perusahaan punya cara tersendiri untuk menyeleksi calon karyawannya. Mereka juga nggak langsung percaya bahwa "Oh, ini kampus bagus, berarti bagus. Oh ini kampus yang kurang terkenal, berarti jelek ya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi memang sudah adil semacam itu. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa Kak aku ada keterbatasan terkait dengan akreditasi jurusan maupun kampus sehingga aku tidak bisa mendaftar di suatu loker. Jawabanku apa? Jawabanku adalah ya nggak masalah. Loker ada banyak. Setiap hari pasti ada loker baru. Sumber loker juga nggak cuma dari website perusahaan, ada job portal, ada dari job fair dan lain-lain. Itu dicoba aja teman-teman. Mungkin ada lowongan pekerjaan yang faktor akreditasi kampus dan prodi itu berpengaruh, ya. Tapi yang nggak terlalu dipakai itu jauh lebih banyak. Jadi teman-teman di sini jangan down, jangan mikir gimana-gimana. Fokus aja pada diri sendiri, tidak ada pengalaman yang sia-sia. Apapun akreditasi kampusnya, apapun akreditasi jurusannya, berapapun IPK teman-teman dan apapun pengalaman di masa lalu. Sekarang teman-teman fokus, teman-teman sudah punya kemampuan itu, tinggal silahkan fokus dan kembangkan ke depan. Silahkan teman-teman cari lowongan pekerjaan sesuai yang diminati, sesuai kemampuannya, dan tetap terus mengembangkan diri karena setiap orang itu berhak untuk terus berkembang. Penilaian-penilaian tadi itu hanya penilaian di suatu titik dan manusia itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya zaman. Kayak gitu. Itu adalah sedikit penjelasan dari aku ya bagi teman-teman yang nanya tadi, terus khususnya yang ada di grup lokerku nih. Makasih ya udah tanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga membantu ya.